Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di channel Eko Vlog dan Channel Sanggar Nadi ya pastinya kawan. oke dan di kesempatan kali ini ya kita mau berdua mau buat reaction kembali ya bosku. Kali ini kita buat konten tentang new normal di Malaysia bosku. Jadi kalau new normal itu di Malaysia namanya PKPB dan kalau di Indonesia apa Mas? PSBB PSBB. Jadi sama sebenarnya Mas ya. sama cuma lain kata Cuma saja ya. perkataannya aja yang berbeda ya Iya. bosku ya. Dan kali ini saya ambil dari video channelnya Travelographer Stories ya bosku. Yang judul videonya itu protokol kesehatan PKPB dan hidup new normal di Malaysia ya bosku ya. Jadi mungkin Mas daripada kelamaan penasaran juga seperti apa ya kawalan yang diterapkan di Malaysia ya. Kita langsung buka aja ya Mas ya. Bisa bisa. Oke ya bosku, mungkin daripada lama-lama langsung aja kita buka seperti apa kawalan yang diterapkan di Malaysia ya bosku, seperti ini ya bosku. Bawah gua ini adalah new normal pada saat kalian mau masuk ke IKEA. Lihat di antriannya Panjang banget. panjang ya. Jadi pertama kalian harus dicek dulu suhu badannya pakai kamera, kemudian harus Dia harus beratur. absensi dan mencatat Beratur itu pun kena untuk jarak check-in 1 atau meter check-out. 1 meter. Mungkin seperti itu, sama harus pakai hand sanitizer. Dan kalau kamu nggak pakai masker, umumnya nggak diperbolehkan untuk masuk. Kalau untuk aturan masker itu Harus ya? Harus. Indonesia pun jaraknya macam itu juga. Selalu jaga jarak. Iya. Untuk sobat pejalan yang sedang menonton video ini, dukung channel kami dengan klik tombol subscribe, klik Oke. lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru, Yap. klik like, comment, and di-share ke teman-teman atau keluarga ya. Oke. Oke, gue pengen ngajak kalian gimana sih penerapan new normal atau social distancing yang ada di mall-mall di Malaysia. Yuk, ikuti perjalanan kami. New normal bukan berarti kembali hidup normal seperti sebelum pandemi COVID-19 mewabah, melainkan sebuah gaya hidup baru di mana protokol kesehatan COVID-19 menjadi normal diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia, semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan bagaimana kehidupan new normal yang diterapkan di negara jiran kita, Malaysia. Oh, ini di mall ya. Nah, umumnya semua tempat gedung, kantoran maupun outlet atau mall wajib ngisi suatu QR code seperti untuk absensi kita, Itu ya. kapan jam masuk dan kapan kita keluar. Kita harus Ini untuk scan. memudahkan pemerintah dalam hal tracing. Nah, ini contoh pengen masuk ke Uniqlo, harus ngantri Uniqlo, dulu di mana? karena di Iya, dalamnya dijatahin Kuala Lumpur. Dia tempat maksimal berapa orang belanja saja aja. gitu. mall ya. Untuk contohnya, Uniqlo di sini hanya 70 customer saja. Mall maupun gedung ikut berpartisipasi dalam sosialisasi. Ini contoh sosialisasi untuk menjaga physical distancing 1 meter. Oh, beratur juga ya. Ini adalah gambaran pelaksanaan new normal di Malaysia, di mana kita wajib untuk cek suhu, baik dengan termometer gun maupun dengan mesin otomatis, di mana ada Pokoknya kamera peraturannya pendeteksi itu suhu lebih tubuh. kurang sama Indonesia ya. Cuma kadang orangnya itu tertib tak tertib itu Dan saja ini lah. contoh di mana menjadi hal yang umum kita wajib registrasi setiap kali masuk ke sebuah gedung atau bangunan. Itu harus di ini ya, tes suhunya ya. Harus peraturan kerajaan sini pun memang ketat juga. Nah, Itu
kan semua kan memang untuk Bagaimana ya kebaikan. penerapan Iya. new normal yang diterapkan di toko-toko retail yang ada di Malaysia? Di masa new normal ini, akan sangat umum melihat antrian sebelum kita masuk toko. Nah, ini Tri. mau masuk salah satu toko Mall. perlengkapan rumah, lihat antriannya. Toko Panjang kalau banget di ya. Malaysia kedai. Ini menjadi sesuatu yang normal sih. Sebelum kita masuk ke sebuah toko, kita perlu antri karena kapasitasnya pun sekarang dibatasi. Pada ngantri, Bos. Kalau di Indonesia dikenalkan dengan istilah PSBB, di Malaysia dikenal dengan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan. Ada 3 status yang dikenalkan Kerajaan Malaysia, yaitu PKP fase 1, di mana kesehatan menjadi prioritas tertinggi. Fase selanjutnya yaitu PKPD, khusus untuk kawasan zona merah, yaitu diperketat pergerakannya hingga sampai dijaga oleh tentara dan dikelilingi kawat berduri. Kemudian di fase pelonggaran, ketika wabah mulai menurun, dikenalkan dengan istilah PKPB, yaitu Perintah Kawal Pergerakan Bersyarat namun wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Untuk sampai tahap pelonggaran dan new normal ini, kuncinya disiplin physical distancing sejak awal, yaitu kekonsistenan pemerintah membuat kebijakan, mensosialisasikan dan menegakkan kebijakan tersebut, serta kesadaran masyarakat Ini restoran, untuk proaktif melakukan social distancing. Hanya keluar rumah untuk keperluan mendesak seperti bekerja atau memberi kebutuhan pokok Restoran saja. pun Lihat jaga jarak. antriannya. Kalau memang Sekarang mendesak orang pun mau ngopi kan aja harus ngantri cuy. males juga ya. Tunggu giliran ya. Beraturnya itu yang bikin malas. Di video sebelumnya, yaitu penerapan new normal protokol kesehatan di mall, retail, restoran, dan food court. Di video berikut ini adalah penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional, pasar grosir, maupun di supermarket. oh, ini di pasar, di supermarket. Kini hasilnya mulai terlihat dari kurva yang telah melandai. Pemerintah Malaysia pun mulai melanggarkan peraturan untuk menggerakkan ekonomi. New normal seperti memakai masker, mengamalkan physical distancing, serta menjalankan protokol kesehatan seperti memakai hand sanitizer, serta melakukan registrasi ketika masuk ke sebuah tempat, toko, gedung menjadi hal yang normal. Nah, kalau ini mau masuk ke Ion Ion, Jasko. Ion ya, market Mas? lebih Iya. panjang. Wah, ngantrinya panjang banget, Bosku. Tuh. Untuk masuk ke Ion supermarket bahkan dia ngasih tag ini guys. Ada pasnya. Kalau lulus pengecekan baru boleh masuk. Nah, tapi kalau nggak lulus mesti disuruh Untuk balik golongan lagi. ini ya berkebutuhan khusus atau manula, dia dikasih tempat khusus gitu. Jadi nggak perlu ngantri, dia boleh kalau darurat dia boleh masuk tanpa ngantri. New normal akan menjadi kebiasaan yang umum mengantri untuk masuk ke suatu tempat karena semua kapasitas sebuah tempat dibatasi. Supermarket. Meskipun bukan semua harus diperbolehkan beroperasi ya. Oh ya. Ada pengecualian juga. Oke, jadi setelah cek suhu di situ dikasih batasan nih untuk belanja di supermarket hanya 30 menit. ya. Wah, 30 menit ya, nggak boleh lama-lama ya. Kita belanja dalam waktu setengah jam. Sengaja. Untuk memperkecil Cepat-cepat kemungkinan juga ya. penyebaran wabah, pembayaran dengan cara cashless, baik dengan kartu, e-money, maupun dengan mesin sangat disarankan. Di Malaysia, praktek physical distancing juga diterapkan di toilet umum serta di Oh, ATM. ini di toilet-toilet ya, di ATM ya. Di fase new normal di Malaysia, ketika mulai ada pelonggaran di mana mall dan beberapa bisnis buka, namun tidak semua lini bisnis langsung diperbolehkan untuk beroperasi.
Ada pengecualian seperti karaoke, bioskop, arena permainan dan olahraga, barbershop, salon, dan bisnis lain yang dianggap terlalu beresiko untuk sebagai tempat penyebaran wabah masih ditutup. Oh, jadi tidak semua buka. Sekolah pun masih ditutup. Oh, iya. Sekolah, Nah, bisa dilihat di sini tempat ibadah pun bioskop masih tutup. tutup Ini total juga. udah 3 bulan lebih sih tutup. Nah, kalian bisa lihat di sini playground di dalam maupun arena permainan di dalam mall masih tutup. Jadi kalau kalian lihat nih, umumnya hanya orang dewasa aja sih. Dan ini pun kehidupan new normalnya menjadi seperti ini. Nah, kalau ini adalah new normal di MRT stasiun yang ada Oh, di di stasiun. Malaysia. Jadi kita lihat MRT. gimana kehidupan new normal di Seperti itu ya. transportasi umum yang ada di Malaysia. Memang kita harus jempol Nah, juga ya. secara jam operasi Tertib. tetap normal. Tertibnya itu Dia memang ada sekitar Malaysia tertib. 5 sampai Malaysia luar memang biasa. boleh. tergantung di jam sibuk atau bukan. Nah, untuk pintu masuk pun yang biasanya bisa di beberapa pintu ya, yang Oh. ini tutup. Jadi ini hanya untuk keluar saja, supaya untuk bisa ngontrol ya keluar masuk orang. Oh, semua ada dikasih tanda ya. Ini di dalam keretanya nih, tanda itu kan untuk jarak saja. jarak. Nah, di sini banyak pengumuman mengenai pengetahuan bahayanya COVID-19 serta untuk mempraktekkan social dan physical distancing minimal 1 meter antara satu orang dengan orang yang lain. LRT pun ada pembatasan juga ya. Kita yang biasa kalau hari Minggu baru naik kan. Social distancing. Sekarang pun sudah Ya, kursinya pun dikasih stiker-stiker. stiker supaya jaga jarak. Oh ya. Kita berdiri aja di sini supaya aman, menjaga jarak aman untuk mempraktekkan social distancing. Di video sebelumnya adalah protokol kesehatan di MRT dan LRT. Dan ini adalah protokol kesehatan di salah satu Grab yang pernah Oh, saya ini naiki. keren. Drivernya menguji suhu tubuh saya sebelum diperbolehkan untuk naik dan jalan. Mungkin bisa kamu terapkan juga ya. Semenjak PKP diberlakukan di Malaysia sejak 18 Maret lalu hingga bulan Juni sekarang, kegiatan tempat ibadah di tempat ibadah ditiadakan. Contohnya, untuk umat muslim, sholat Sampai berjamaah 5 sekarang tempat waktu, ibadah termasuk masih sholat belum- Jumat, belum. hingga bulan Ramadan Belum kemarin, dibuka. seperti sholat taraweh dan sholat id juga di rumah saja. Apakah menurut kamu, kebijakan PKP atau PSBB di Malaysia ini berlebihan? Boleh tinggalkan pendapat kamu di komentar ya. Yang bagus. Satu yang pasti, contoh betapa berlebihannya negara Vietnam dan Taiwan dalam menangani wabah ini hingga sukses mengatasi pandemi bisa kita jadi acuan. Terkadang, tidak menganggap enteng sebuah pandemi itu terbukti pilihan bijak. Betul betul. Apakah kamu siap untuk hidup new normal ini? Harus ya. Udah habis ini Mas? Belum? Oh sudah. Oke Mas Rudi, jadi kesimpulannya dari video ini apa Mas? kesimpulannya ya kita memang harus mematuhi semua aturan ya. Oke, jadi kita harus patuh ya dengan peraturan-peraturan pemerintah ya.
Malaysia ini ya, jika kita pengen hidup normal ya pastinya Mas ya. Mau hidup normal yang cepat lah, biar Ah. semua akan kembali macam sedia kala. Macam sedia kala ya Pak. Jadi video ini memang patut untuk di-share ya. Patut ya. Jadi ini semoga aja video ini juga menambah wawasan ya buat para semua. untuk semuanya Untuk ya. semua, bukan Oke. saja dekat Malaysia tapi Dekat Indonesia juga, dan luar negara yang lain pastinya ya Pak. pasti. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya bosku video kali ini. Kita akan ketemu lagi di reaction berikutnya ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.